Lingkup sedekah yang luas. Islam memiliki cakupan yang sangat luas dalam hal siapa saja yang berhak menerima sedekah. Rasulullah bersabda, "Apapun yang engkau gunakan untuk memberi makan dirimu sendiri adalah sedekah. Apapun yang engkau gunakan untuk memberi makan anak-anakmu adalah sedekah. Apapun yang engkau gunakan untuk memberi makan istrimu adalah sedekah. Apapun yang engkau gunakan untuk memberi makan pembantumu adalah sedekah." Hadis Musnad Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan, siapapun yang mengolah tanah pertanian, lalu burung dan binatang lainnya memakan hasilnya, itu juga merupakan sedekah. Hadis Musnad Ahmad. Riwayat lain dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2320 menyebutkan bahwa, seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih, lalu makhluk lain memakannya, itu adalah sedekah baginya. Memberi sedekah kepada semua orang, termasuk non-muslim. Al-Quran menegaskan bahwa sedekah harus diberikan kepada semua orang, termasuk kaum muslim maupun non-muslim. Bukanlah tugas engkau memimpin mereka pada jalan yang benar, melainkan Allah sendiri yang akan memimpin siapa saja yang Ia kehendaki. Dan barang baik apa saja yang kamu belanjakan, ini adalah untuk kebaikan kamu. Dan kamu tak membelanjakan itu, kecuali untuk memperoleh perkenan Allah. Dan barang baik apa saja yang kamu belanjakan, kamu pasti akan dibayar kembali dengan penuh, dan kamu tak akan diperlakukan tak adil. Al-Quran Surat 2 ayat 272. Menurut tafsir ayat ini, seorang muslim harus memberikan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan, termasuk orang miskin dari kalangan muslim maupun non-muslim. Orang-orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat, yang juga membutuhkan bantuan. Bahkan orang-orang yang memusuhi Islam. Rasulullah menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang keluar rumah untuk memberikan sedekah kepada orang lain secara acak. 3 kali berturut-turut, ia ternyata memberikan sedekah kepada orang yang dianggap tidak layak, tetapi ia tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian, seseorang berkata kepadanya bahwa meskipun sedekahnya diberikan kepada orang yang tidak layak, mereka tetap bisa mendapatkan manfaat darinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sahih Bukhari, hadis 1421. Sedekah untuk hewan dan makhluk lainnya. Al-Quran juga menyebutkan bahwa sedekah tidak hanya diberikan kepada manusia, tetapi juga untuk hewan. Dan di dalam harta mereka ada hak bagi peminta-minta dan orang yang tidak mendapat bagian, mahrum. Al-Quran Surat 51 ayat 19. Kata, mahrum, dalam ayat ini dapat merujuk pada 1. Orang miskin yang tidak meminta-minta. 2. Hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau meminta bantuan. Maka, sedekah untuk hewan bukan dalam bentuk uang, tetapi dengan menggunakan harta untuk kesejahteraan mereka, seperti memberi makan hewan liar atau menyediakan air bagi mereka. Jenis-jenis sedekah, wajib dan sunnah. Sedekah dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis utama. 1. Sedekah wajib, seperti zakat, yang merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu. 2. Sedekah sunnah, seperti infak, ihsan, dan sodakoh, yang dianjurkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Al-Quran sangat menekankan pentingnya sedekah, hingga hampir setiap halaman mengingatkan tentang pentingnya membantu sesama sebagai tujuan utama hidup manusia. Balasan besar bagi orang yang bersedekah. Al-Quran menggambarkan pahala bagi mereka yang bersedekah dengan perumpamaan yang luar biasa. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, di setiap bulir terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat 2 ayat 261. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang bersedekah untuk kesejahteraan orang miskin atau kepentingan umat, maka keberkahan akan meluas tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika kita membantu pendidikan anak miskin, kita sedang berinvestasi untuk masa depan generasi. Jika kita membantu kesehatan orang-orang yang kurang mampu, kita meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Adab dalam bersedekah.
Al-Quran memberikan pedoman bahwa sedekah harus dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa menyakiti perasaan penerima. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, lalu tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan dengan menyebut-nyebut pemberian itu atau menyakiti penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Perkataan yang baik dengan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya untuk ria, pamer, kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Quran Surat 2 ayat 262 hingga 264. Dari ayat ini, dapat diambil beberapa pelajaran penting. 1. Jangan mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. 2. Jangan menyakiti perasaan penerima sedekah. 3. Jangan bersedekah hanya untuk pamer, ria, karena hal ini akan menghapus pahala sedekah tersebut. Kesimpulan, prinsip sedekah dalam Islam. 1. Sedekah memiliki cakupan luas, termasuk memberi nafkah kepada keluarga, membantu fakir miskin, dan bahkan menanam pohon yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain. 2. Islam mengajarkan bahwa sedekah harus diberikan kepada semua yang membutuhkan, termasuk non-muslim dan orang-orang yang dianggap tidak layak. 3. Al-Quran juga menganjurkan kepedulian terhadap hewan dan lingkungan sebagai bagian dari sedekah. 4. Pahala sedekah bisa berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan dalam perumpamaan sebutir benih yang menghasilkan banyak bulir. 5. Sedekah harus dilakukan dengan tulus, tanpa menyakiti perasaan penerima atau mengungkit-ungkit pemberian.